Raja Tentara Bayaran. Bab 413. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk melindungi saya, Shen Lian, jangan berpikir bahwa Anda sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Dewa Pemurnian Qi. Saya ingin bekerja sama dengan Anda dan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya Sekte Sura kami. Ning Xuang menunjuk ke arah Shen Lian dan berkata, "Oh, jangan disengaja. Bahkan jika kamu ingin bersamaku, Senior Seng dan yang lainnya tidak akan setuju. Kamu harus mematuhi pengaturan dengan jujur." Shen Lian terkekeh dan menunjuk ke arah Seng Zizhen dan Ma Jin. Kedua pengawal ini datang khusus untuk melindungi Ning Xuang dan pasti tidak akan membiarkan dia mengikutinya. Siapa yang berani tidak setuju? Alis Ning Xuang berdiri, dia menoleh untuk melihat Seng Zizhen dan Ma Jin, dan bertanya dengan percaya diri. Jangan berani, wanita tertua yang memutuskan. Tanpa diduga, Seng Zizhen dan Ma Jin berada di luar dugaan Shen Lian. Kedua lelaki tua itu hanya menundukkan alis dan menyerah, tidak berani menolak perintah Ning Xuang. Shen Lian mengangkat alisnya ketika dia melihat pemandangan ini. Ada yang salah dengan situasinya. Seng Zizhen dan yang lainnya tidak seperti ini sebelumnya. Meskipun mereka diam-diam melindungi dan menghormati Ning Xuang, mereka tidak membiarkan dia memerintahkan mereka dengan Ning Xuang. Seng Zizhen masih akan mencoba membujuknya di tempat yang tidak pantas. Shen Lian, kurasa kamu tidak berani membiarkanku bekerja sama denganmu, kan? Ketika Ning Xuang melihat Seng Zizhen dan Ma Jin menundukkan kepala dengan jujur, dia berbalik dengan puas dan memandang Shen Lian dengan provokatif. Haha, ada apa dengan itu? Jika kamu berani mati, aku akan menguburmu. Shen Lian mencibir dalam hatinya. Karena dia suka akting, dia akan menemani mereka sampai akhir, hanya untuk melihat trik apa yang bisa dilakukan Ning Xuang ini. Mengapa? Ketika Zhao Hongyu melihat ini, dia ingin menghentikannya, bertanya-tanya mengapa Shen Lian juga mengikuti Ning Xuang dalam kenakalannya. Namun, pikirannya berubah dan Zhao Hongyu berubah pikiran. Kalau begitu ayo cepat berangkat, jangan tunda acara penting. Zhao Hongyu, yang berubah pikiran, mengatakan ini dan kemudian berhenti berbicara. Shen Lian selalu menjadi orang yang rasional. Sekarang dia bersedia membiarkan Ning Xuang mengikuti. Dia pasti punya pertimbangan sendiri omong kosong. Sejak saat itu, kelima orang tersebut dibagi menjadi 3 kelompok dan menuju tujuan yang berbeda. Shen Lian bersama Ning Xuang, dan Zhao Hongyu bersama Ma Jin. Meskipun Seng Zizhen sendirian, dia tidak sendirian. Karena dia bertindak sendirian, Shen Lian menyerahkan Feng Guangyao kepadanya. Tidak mungkin untuk mengendalikannya oleh orang lain. Jika diketahui bahwa Feng Guangyao telah memberikan informasi palsu, akan lucu untuk berbalik dan menemukan bahwa Feng Guangyao telah melarikan diri. Dua tujuan Shen Lian keduanya ada di Kerajaan Xiang. Berbicara tentang mendirikan tungku alkimia di luar negeri, itu benar-benar menambah banyak masalah bagi Shen Lian dan yang lainnya. Organisasi dapat membantu dengan hal-hal seperti prosedur keluar, tetapi di negara asing di mana mereka masih asing. Di negara asing, mencari tempat yang tepat tidaklah mudah, apalagi status sensitif mereka sebagai pejuang. Ada juga seniman bela diri lokal di Kerajaan Xiang. Meski level mereka tidak begitu bagus, masih ada sedikit yang bisa bertarung di dunia seni bela diri suatu negara. Shen Lian dan yang lainnya hanya bisa bertindak murah dalam perjalanan ini, jangan menimbulkan keributan, jika tidak maka akan menimbulkan masalah Xiang. Setelah turun dari pesawat sebagai turis, Shen Lian dan Ning Xuang terdiam sepanjang perjalanan. Mereka jelas-jelas bepergian bersama, namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mau berbicara satu sama lain, yang jelas membuat kedua belah pihak sangat malu. Beri kami 2 kamar. Sesampainya di meja depan sebuah hotel internasional, Shen Lian meletakkan paspornya di depan staf dan mengatakan sesuatu dengan dingin. Ning Xuang melihat ini dan mengeluarkan paspornya. Meskipun kedua pelayan di meja depan sedikit bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa dan membenamkan diri dalam membantu kedua orang itu check-in. Oh, Nona cantik, ternyata kalian bukan suami istri. Sementara mereka berdua menunggu dalam diam sampai pelayan menangani formalitas, seorang pria dari Kerajaan Xiang dengan pakaian mewah datang. Ini adalah hotel internasional yang tidak jauh dari bandara. Alasan mengapa pria tersebut diidentifikasi sebagai penduduk asli Xiangguo adalah karena gaya berpakaiannya yang sangat lokal dan bahasa Inggrisnya dengan cita rasa Kerajaan Xiang. Shen Lian mengangkat alisnya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Shen Lian cukup akrab dengan negara Xiang. Gangster seperti itu biasa terjadi di negara Xiang, dan mereka sangat umum di tempat-tempat seperti bandara internasional. Sebagai negara yang memanfaatkan industri hiburannya untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia,
kerajaan Xiang tentu saja telah melahirkan banyak sekali hooligan seperti ini yang berspesialisasi dalam memakan wisatawan. Mereka berkumpul dalam kelompok untuk menjual jasa pemandu wisata kepada wisatawan dan menjual kembali berbagai macam barang, souvenir dan tiket atraksi. Dalam industri campuran ini, dunia bawah secara alami akan menjadi kekuatan utama. Pria seperti pria di depannya harus dianggap bos kecil, jika tidak, dia tidak akan punya nyali untuk melecehkan turis wanita. Ning Xuangli tidak memperhatikan gangster kecil ini, tetapi menoleh untuk melihat Shen Lian dan menemukan bahwa dia benar-benar acuh tak acuh, jadi dia harus terus berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Memang benar bahwa Ning Xuang memiliki banyak cara untuk membungkam gangster kecil yang mencari kematian ini, tetapi itu pada dasarnya terkait dengan kekerasan. Shen Lian tidak berbicara, dan dia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung. Dan kemudian diam-diam berdoa kepada gangster kecil ini di dalam hatinya. Teruslah mencari kematian untuk memberi pelajaran pada dirimu sendiri. Hei cantik, kamu keren sekali. Ini pertama kalinya kamu ke negeri Xiang kan? Apakah kamu memerlukan pemandu wisata? Seluruh perjalanan gratis, dan juga dilengkapi dengan berbagai layanan, segala macam hal. Petik 2. Gangster kecil itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat pria di sebelah wanita cantik itu. Dia segera menjadi lebih berani, dan nada suaranya membuat Ning Xuang semakin merasa jijik. Hei, aku akan mengambil tindakan. Ning Xuang memandang Shen Lian lagi. Jika dia berani terus bertindak seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia, Ning Xuang dapat mengambil tindakan secara langsung. Nona, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata dan tidak melakukan apapun. Apakah Anda akan mengambil tindakan ketika Anda muncul? Shen Lian menikmati menonton pertunjukan, tetapi disela oleh Ning Xuang. Jika Shen Lian tidak berbicara saat ini, itu sama saja dengan menyetujui tindakan Ning Xuang tidak akan disalahkan. Apakah kamu melihat pria di sebelahmu? Selama kamu naik dan menjatuhkannya sekarang, aku akan pergi ke kamar bersamamu sekarang. Ning Xuang, yang mengetahui pikiran Shen Lian, diam-diam menggigitnya. Orang ini jelas-jelas sengaja mempermainkannya. Dia segera berbalik dan mengatakan ini kepada gangster itu, langsung membakar tubuh Shen Lian. Hah? Kamu? Shen Lian tidak menyangka Ning Xuang akan melakukan hal seperti ini. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, gangster kecil itu sudah bergegas ke arahnya seolah-olah dia telah diberi darah. Kenapa mengganggu? Shen Lian menggelengkan kepalanya, lalu menamparkan wajah gangster itu, membuatnya terbang jauh. Kejahatan penyiaran masih jauh dari tingkat yang perlu diberantas. Bab 414. Shen Lian tidak berani menggunakan kekuatan dengan pukulan ini. Sejujurnya, dengan fisik Shen Lian saat ini, bahkan tanpa menggunakan kekuatan internal, dia dapat dengan mudah membunuh orang biasa hanya dengan satu pukulan menggunakan kekuatan fisik murni lemah. Tampaknya Shen Lian harus berhati-hati agar tidak memukulinya sampai mati. Perasaan berpegangan tangan ini lebih melelahkan daripada menggunakan seluruh kekuatanmu. Setelah menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, Shen Lian berjalan ke arah gangster yang pusing di tengah seruan pelan dari banyak turis di lobi hotel. Hei, biar ku beritahu, tidakkah kamu lihat wanita cantik tidak mau berbicara denganmu? Kenapa kamu masih mengganggunya? Kata Shen Lian dan mengambil langkah maju. Gangster kecil itu sangat ketakutan sehingga dia merangkak ke samping dan menjaga jarak tertentu dari Shen Lian. Bukan urusanmu. Jika kamu berani memukul seseorang di sini, menurutku kamu lelah hidup. Gangster itu mengeluarkan ponselnya saat dia berbicara. Pada saat ini, penjaga keamanan hotel juga datang setelah mendengar berita tersebut dan mengepung Shen Lian dan gangster tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ingin memukul seseorang? Seorang pria yang tampak seperti kapten keamanan maju, berdiri di antara Shen Lian dan gangster itu, menunjuk ke arah Shen Lian dan bertanya. Shen Lian melihat ekspresi para penjaga keamanan ini. Mereka semua tampak tidak baik, tetapi mereka baik kepada gangster itu, dan dia langsung memahami situasinya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir, gangster kecil ini sudah seharian berkeliaran di sini. Dia pasti kenal dengan masyarakat lokal, kalau dia mengambil inisiatif sekarang pasti akan diincar. Jika kamu tidak menyukainya, tentu saja kamu akan mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak yakin? Karena orang-orang yang datang ke sini tidak baik, Shen Lian tidak repot-repot berbicara dengan mereka dengan baik dan berkata dengan arogan. Saudaraku, kirim dia langsung ke kantor polisi. Ketika mereka mengetahui apa yang dimaksud Shen Lian, sekelompok penjaga keamanan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Saat salah satu anak laki-laki mengatakan ini, dia memberi ide kepada kapten keamanan.
Sekarang mereka mengenakan seragam keamanan, mereka tidak bisa memukuli tamu secara langsung di lobi hotel, tetapi jika mereka dikirim ke kantor polisi, itu akan berbeda. Hahaha. Tidak apa-apa. Ini salahku. Seharusnya aku tidak menggoda orang lain. Tidak apa-apa. Mari kita lupakan masalah hari ini. Saat mereka sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan, gangster yang dipukuli itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan senyuman di wajahnya, membuat semua penjaga keamanan memandangnya ke samping. Nama gangster kecil ini adalah Jiama, dia adalah kepala bisnis pemandu wisata rakyat siang di daerah ini, dan dia juga orang kepercayaan dari pemimpin geng terbesar di negara siang banyak waktu. Oh, sangat masuk akal. Sen Lian memandangi gangster kecil itu dan bertanya dengan ragu. Kamu datang ke negeri siang kita untuk mendongkrak perekonomian. Tadinya kukira si cantik lajang, jadi aku ingin mengenalnya. Karena kamu tidak senang menjadi tamu, lupakan saja. Tidak perlu merusak persahabatan. Setelah Jiama selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan lobi hotel sambil tersenyum. Melihat ini, penjaga keamanan tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Saudara Jiama, apakah benar demikian? Mengikuti Jiama, Kapten Keamanan bertanya dengan hati-hati. Bagaimana mungkin? Kalau hanya itu, bagaimana aku, Jiama, bisa menjadi kakakmu di masa depan? Jiama mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan kami mengirim orang itu ke kantor polisi saja? Begitu kita sampai di sana, bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Kapten Keamanan terus bertanya. Tahukah kamu, pria itu sombong sekali dan wanita yang dipimpinnya sangat cantik. Sepertinya dia punya latar belakang. Saat kita sampai di kantor polisi, beranikah kamu mengatakan bahwa dia akan bisa menyentuhnya? Jiama mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Kapten Keamanan itu, menatapnya dengan tatapan bodoh dan berkata, "Oh." Baru pada saat itulah Kapten Keamanan memahami maksud Jiama, dan sambil tiba-tiba berkata, "Oh," dia mengacungkan jempol pada Jiama, memujinya atas perhatian dan perencanaannya yang cermat. Lakukan ini, lalu ini, dan akhirnya ini. Setelah menikmati sanjungan dari Kapten Keamanan, Jiama memintanya untuk mendekatkan telinganya, dan kemudian berbisik. Melihat Kapten Keamanan dan yang lainnya bubar, Sen Lian mengangkat bahunya karena bosan. Orang dahulu sering mengatakan bahwa wanita cantik membawa bencana ke air. Ini benar sekali. Seorang Ningsuang mendapat masalah hanya dengan satu kata saya bukan orang biasa, kalau tidak saya mungkin masih menderita kerugian di sini hari ini. Pemberitahuan dari Ningsuang, sebagai ketua tim, saya ingin memperingatkan Anda sekali. Anda tidak boleh dengan sengaja menimbulkan masalah di masa depan dan menambahkan kejutan yang tidak perlu ke dalam operasi. Di dalam lift, Sen Lian berbicara dengan nada resmi dan mengambil kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada Ningsuang. Melapor kepada ketua tim, saya mengalami pelecehan seksual. Haruskah saya memilih untuk menerima situasi tersebut agar tidak menimbulkan kejutan dalam operasi? Apakah ada Ningsuang yang dapat diprovokasi oleh Sen Lian hanya dengan memprovokasi dia? Sen Lian, yang menjawab hanya dengan satu kalimat, tidak berkata apa-apa. Hebat kan? Lihat, di negara asing ini, kamu dan aku sedang jatuh cinta. Romantis dan mengasyikkan sekali. Nada resminya tidak ada gunanya. Sen Lian segera mengubah strateginya dan langsung mengemudi. Saat dia berbicara, dia menatap Ningsuang dengan mata penuh nafsu, yang menyebabkan merinding di sekujur tubuh wanita cantik itu. Tidak tahu malu. Ningsuang meludahi Sen Lian, dan kemudian berhenti berbicara. Jika percakapan seperti ini terus berlanjut, Ningsuang pasti akan dikalahkan. Meskipun keheningan saat ini tampaknya membuat Sen Lian sedikit lebih unggul, Ningsuang percaya bahwa dia akan dapat menemukannya tempatnya. Dong dong dong. Keduanya menemukan kamar masing-masing dan setelah meletakkan barang bawaan mereka, Ningsuang mengambil inisiatif dan mengetuk pintu Sen Lian. Sen Lian yang baru saja mandi hanya mengenakan handuk mandi lalu membuka pintu ke Ningsuang. Kamu, tidak tahu malu. Begitu dia membuka pintu, Ningsuang melihat tubuh bagian atas Sen Lian penuh dengan otot-otot yang meledak. Sambil terkejut beberapa saat, Ningsuang segera menutup matanya, lalu tersipu dan mengutuk Sen Lian. Hei, aku sedang mandi di kamarku. Kamu datang mengganggu orang lain tanpa memberitahuku, tapi kamu tetap menyebut orang lain tidak tahu malu. Apakah ini salah, Nona? Kembali saja jika kamu tidak tahan. Sen Lian berkata bahwa dia akan menutup pintu dan membiarkan Ningsuang kembali. Hei, ini sial bagiku. Ningsuang mengulurkan tangannya untuk memblokir pintu, berkata dengan marah, lalu masuk ke kamar.
Keduanya baru saja tiba di negeri siang. Meski memiliki alamat tungku alkimia, setidaknya mereka harus memiliki rencana yang tepat dalam tindakannya untuk menyelesaikan tugas dan mencapai hasil tertinggi. Faktanya, efisiensi koordinasi ini tidak penting bagi Ning Xuang dan Shen Lian. Alasan mendasar mengapa Ning Xuang ingin naik ke puncak untuk menemukan Shen Lian sebenarnya karena Shen Lian tidak memberitahu alamatnya untuk mencegah Ning Xuang bertindak tanpa izin. Titik. Jadi apapun yang ingin dilakukan Ning Xuang, dia harus bekerja dengan Shen Lian. Bersambung.